Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi di konten aku Sudut Inspirasi. Pada kesempatan ini kita ada di Sudut Inspirasi episode 3, di mana pada episode ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dia adalah teman aku sendiri. Nah, dia ini nanti akan berbagi pengalaman bagaimana bisa lolos STIS. Mungkin teman-teman tahu STIS itu merupakan sekolah kedinasan yang saat ini sedang buka pendaftaran, tetapi sudah tutup tanggal 30 April kemarin. Nah, mungkin bagi adik-adik yang saat ini kelas 12 SMA sedang berjuang masuk perguruan tinggi, di-download ya channel ini, konten ini semoga bermanfaat bagi kalian, terutama yang daftar tes seperti itu. Nah, pada narasumber kita kali ini nanti ada 2 part, di mana part yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang apa sih enaknya kuliah di STIS seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentang bagaimana atau tips agar kita bisa lolos STIS seperti itu. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Sepertinya sedang menghubungkan ya. Nah, ini sudah mulai terkoneksi, begitu teman-teman. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ayu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Nah, yuk mungkin teman-teman di luar sana belum kenal nih siapa Ayu seperti itu kan. Nah, mungkin ini bisa perkenalan dulu yuk, siapa namanya, asalnya dari mana? Oh, boleh. Perkenalkan, namaku Rizka Yudamayanti, biasa dipanggil Rizka atau Ayu. Asalnya dari Rembang, Jawa Tengah. Oke, ya. Satu SMA sama Yuni. Ya, kita satu SMA ya yuk ya dulu. Tapi Ayu lulus SMA langsung ke STIS seperti itu. Dan kalau boleh bilang ya, saya dulu juga sangat mengimpikan STIS ya yuk ya. Kamu juga tahu. Saya daftar sampai 2 kali, tapi ya mungkin karena belum rezekinya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang punya jalan cerita masing-masing yang istilahnya terbaik untuk dirinya sendiri, untuk diri tiap orang seperti itu kan ya yuk ya. Nah yuk mungkin saat ini di momen ini ya, di bulan Mei ini, kemarin di bulan April itu juga sangat ramai sekali ya, apalagi anak-anak SMA kelas 2 yang sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi, dimana salah satunya itu untuk sekolah kedinasan. Sepertinya STIS itu masuk peringkat pertama yang dengan jumlah peminat yang sangat banyak seperti itu ya yuk ya. Nah, kita tahu bahwa Ayu itu sudah lolos STIS ya, bahkan sekarang sudah menjadi ASN di BPS, di mana yuk? Di Riau ya? Ya, di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Oke, di Kabupaten Rokan Hulu Riau seperti itu. Nah, mungkin karena jumlah peminatnya yang sangat banyak ini loh yuk, kan banyak sekali orang-orang yang kenapa sih kok pada pilih STIS seperti itu kan? Sebenarnya sekolah kedinasan itu kan banyak, gak hanya STIS saja ya, ada STAN, ada STMKG, ada STSN dan lain sebagainya. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas tentang apa sih enaknya kuliah di STIS seperti itu ya yuk ya. Nah, sebelum ke situ mungkin bisa diceritakan dulu yuk, kok tiba-tiba bisa nyasar sampai di Rokan Hulu seperti itu kan ya. Maksudnya Ayu sendiri kan orang Rembang seperti itu kan. Kenapa kok nggak di Rembang aja, balik ke tanah kelahiran, membangun
berkembang seperti itu. Oke, jadi karena sekolah di STIS itu kan sekolah kedinasan ya, ikatan dinas. Jadi konsekuensinya kita harus bersedia ditempatkan dimanapun setelah lulus. Nah, jadi setelah kita wisuda itu ada semacam form untuk mengisi ingin ditempatkan di mana gitu. Nah, ada 3 pilihan, kami diberi 3 pilihan gitu, diberi jatah untuk memilih 3 tempat. Intinya kayak gitu, untuk memilih 3 tempat. Nah, jadi tuh nanti kita saingan sendiri sama teman-teman kita sesuai ranking teman-teman kita sendiri. Jadi kalau ranking kita bagus ya penempatannya bisa yang lebih bagus lah daerahnya. Kalau yang rankingnya kurang bagus gitu jadinya ya agak ke timur, agak ke Sulawesi, Papua atau mana gitu. Nah kebetulan kemarin aku sendiri milihnya di sini di Rokan Hulu Riau, terus di Kalimantan Tengah, sama satu lagi di Gorontalo. 3 pulau yang berbeda. Itu karena mempertimbangkan aspek-aspek yang lain lah ya. Nah, jadi ternyata yang katut, yang kecantol ya di sini. Ya udah disyukurin aja. Terus kalau untuk yang 10 besar itu udah dapat jaminan, biasanya akan ditempatkan di BPS pusat. Gitu sih Yun. Oke, berarti karena milih seperti itu ya Yuk ya, karena mungkin Ayu pengen explore Indonesia kali ya, milihnya di luar Jawa dan nggak bisa Jawa juga. Kalau di Jawa cuman ranking berapa ya, 20-an yang bisa ke Jawa. Oh, ranking 20-an gitu ya. Kalau boleh sharing ya, emang kalau boleh, tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa. Kalau Ayu sendiri kemarin berapa rankingnya? Sepertinya bagus. Enggak juga, 60 kalau nggak salah, 67 dari berapa ya? Agak lupa, dari 300 kalau nggak salah, 300 orang. Oh gitu. Ya mungkin itu bagian dari salah satu takdir Ayu harus mengabdi di Riau gitu ya. Atau mungkin nanti ketemu jadinya orang sana kan. Kita nggak pernah tahu ya. Nah itu mungkin gambaran di awalnya kok bisa sampai nyasar di Rokan Hulu seperti itu ya Ayu ya. Karena sekarang ini kan posisinya Ayu sudah menjadi PNS gitu ya, PNS di BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Nah, ini yang akan kita perbincangkan ya Ayu ya, yang hangat istilahnya, apa sih sebenarnya enaknya kuliah di STIS itu apa gitu loh, sampai orang-orang itu banyak sekali peminatnya. Tahun ini itu ranking 1 loh, jumlah pendaftar paling banyak. Kalau nggak percaya bisa dibuka di Instagram Kemenpan atau apa itu, aku pernah lihat sharing sekilas gitu ya Yuk ya. Itu kalau nggak ya di Polstatistik itu juga kelihatannya sharing juga, itu bisa dilihat. Nah itu sebenarnya apa sih Yuk fasilitas yang didapatkan di STIS ini kok sampai peminatnya itu segitu banyaknya itu loh? Oh oke. Sebenarnya tiap tahun beda-beda kebijakan ya, tiap generasi. Kalau generasiku, angkatanku tuh dulu dapet yang namanya tunjangan ikatan dinas. Nah itu tuh jadinya yang buat peminat itu makin banyak. Kalau zamanku dulu kayaknya lebih banyak dari yang sekarang, lebih banyak ya. Zaman kita dulu ya. Zaman aku dulu itu kayaknya lebih banyak daripada yang tahun sekarang. Walaupun yang sekarang pun itu sampai berpuluh-puluh ribu gitu ya. 33.000. Iya 33 ya. Aku masih 33.000 peserta yang daftar. Itu karena ada iming-iming tunjangan ikatan dinas, terus kuliahnya gratis, terus langsung kerja. Cuman untuk yang mulai angkatan 60 kalau nggak salah, 60 ya, angkatan 60 3 tahun di bawahku tuh udah nggak dapat tunjangan ikatan dinas. 2018 itu dari STIS sudah nggak ada uang sakunya ya Yuk? 2019 2019 udah nggak dapat. Aku tingkat 4 itu ya, aku tingkat 4 akhir, semester akhir udah nggak dapat. Cuman walaupun begitu ternyata tetap banyak peminatnya. Mungkin karena itu juga karena langsung
langsung ditempatkan, langsung jadi PNS, terus di sana kuliahnya gratis, juga terus di sana mungkin karena di ibu kota kali ya, di Jakarta mungkin. Jadi mungkin banyak orang yang ingin merasakan Jakarta kayak gimana gitu. Mungkin seperti itu, Yun. Terus tahun ini kan karena SMK dibuka ya. Pendaftaran untuk siswa yang SMK dibuka juga. Cuman untuk jurusannya informatika ya, sistem informatika aja. Mungkin karena itu juga jadinya banyak yang daftar di STIS. Kalau yang zaman kita dulu itu kan cuma yang khusus jurusan IPA. Kalau yang sekarang kan IPA, IPS sama SMK itu. Itu mungkin salah satu faktor yang dia jadinya peringkat pertama banyak peminatnya. Oh berarti ini ya Yuk, mulai tahun ini itu anak IPS, kemudian anak SMK boleh daftar gitu ya? Kalau angkatan kita kan cuma anak IPA saja gitu kan ya sepertinya ya? Iya. Ya itu kalau anak IPS itu udah dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, kalau IPS. Kalau SMK baru tahun ini, kalau nggak tahun kemarin. Pokoknya agak-agak beda berapa tahun gitu. Iya, zaman kita emang dulu IPA semua, harus IPA. Iya. Dan mungkin karena kebutuhan, karena jurusannya di STIS juga ada komputasi kan. Komputasi itu semacam komputer kayak gitu, mungkin jadinya membutuhkan anak SMK juga mungkin. Oke, ya seperti itu ya Yuk ya. Itu mungkin gambaran sekilas kenapa kok banyak sekali peminatnya seperti itu. Tapi mungkin kita lebih ke Ayu untuk flashback ke zaman-zaman berjuangnya istilahnya ya, ya seperti itu. Sebenarnya atmosfer pendidikan di STIS sendiri itu gimana sih Yuk? Maksudnya ya kamu mendapatkan jaminan setelah lulus nanti bakal langsung jadi PNS seperti itu kan, tapi sepertinya semua itu tak semudah itu gitu loh Yuk ya, mesti ada banyak perjuangan kan ya, nggak mungkin kita tiba-tiba itu langsung berada di posisi itu sebenarnya gimana Yuk? Ini berbicara sewaktu di kuliah ya, atau sebelum atau pas di kuliah? Di kuliah. Ketika di kuliah aja kan ini gambaran gitu kan ya. Semester 1 ya. Ya, boleh. Sama seperti kedinasan lain ya, sama seperti ikatan dinas yang lain. Kami kan juga ada sistem DO, sistem drop out. Untuk semester 1 kalau nggak memenuhi syarat, IPK-nya kalau kurang dari IPK 2 itu langsung drop out. Atau ada yang E atau D, ada yang nilainya D, salah satu matkul itu langsung drop out di semester 1. Terus semester 2 pun itu juga masih ada sistem drop out. Baru semester 3 kita agak nggak terancam lah dengan drop out. Cuman masih ada kata tinggal kelas. Jadi kalau nilainya nggak memenuhi, ada yang D nanti tinggal kelas dia. Jadi tinggal kelas, jadinya dia masih di kelas 2, masih di semester 3 kayak gitu. Jadi kami tuh semacam gambaran juga ya, di STIS tuh bentuknya sistemnya paket gitu kan, bukan SKS. Jadi kayak sekolah SMA gitu. Jadi kalau dia tinggal kelas, dia harus ngulang lagi setahun kemudian. Bukan yang ngulang matkul ini aja gitu, tapi ngulang setahun kemudian semua matkul. Jadi kayak gitu. Semua mata kuliah gitu ya Yuk ya? Iya, ngulang setahun gitu, kayak tinggal Enggak yang istilahnya kalau misalnya mata kuliah A itu dia nggak memenuhi, yang ngulang itu aja kayak di kampus pada umumnya. Tidak seperti itu berarti ya? Tidak seperti itu. Wah, ini juga apa ya, kayak pandangan baru sih mungkin buat adik-adik yang belum tahu seperti itu kan. Jadi istilahnya ketika nanti di tahun 2021 ini lolos, ya mungkin bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lah istilahnya mengulang seperti itu kan, ibaratnya kita kayak membuang waktu gitu nggak sih? Ya emang membuang waktu kayak gitu. Terus kesempatan untuk tinggal kelas pun cuman 1 kali. Jadi kalau sekarang dia tinggal kelas, terus tahun depan kan dia ngulang. Terus ternyata ada yang nilainya kurang lagi, dia langsung drop out. Nggak bisa lagi tinggal kelas, langsung di DO kayak gitu. Nah mungkin ini Yuk, ada nggak sih angkatan Ayu yang istilahnya sampai DO gitu? Ada nggak sih? Atau yang pernah tinggal kelas? Ada? Ada. Serius?
Ya ada, setiap sekolah kedinasan pasti ada lah yang drop out. Setiap angkatan pasti ada juga yang drop out, entah alasan apa gitu. Oh gitu. Kalau dulu ada yang kenapa? Banyak di angkatanmu? Kalau di angkatanku kalau nggak salah ada sekitar berapa ya? Mungkin 5 deh, 5. Terus ada juga yang tinggal kelas itu mungkin juga sekitar 5 atau berapa gitu. Jadi kayaknya total tinggal kelas sama dropout mungkin 10 kali ya. Ada 10. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Itu kira-kira kebanyakan alasan karena apa yuk? Karena emang nggak bisa mengikuti itu tadi ya, nilainya kurang seperti itu atau gimana yuk? Atau mungkin ada hal lain yang sebenarnya bisa jadi salah satu faktor kok bisa tinggal kelas seperti itu? Dulu ada yang daftar instansi lain, daftar sekolah lain, daftar di sekolah kedinasan yang lain. Jadi dia keluar dari sekolah tinggi ilmu statistik, dari STIS. Jadinya kalau kayak gitu, kalau keluarnya itu berarti sengaja ya, keluarnya sengaja. Itu harus bayar TGR, di kami harus bayar denda, istilahnya denda berapa juta gitu. Ya, ada yang kayak gitu ya Yuk? Dibela-belain denda, kemudian milih kedinasan yang lain. Ada? Ya, ada yang kayak gitu. Terus selebihnya kayaknya sepertinya aku tahu ini milih yang kampus yang mana. Gak perlu disebut merek lah ya. Iya gak boleh ya, tapi aku kayaknya tahu. Ya entahlah itu. Ada juga yang karena emang nilai, ada juga yang karena nilai. Kebanyakan karena nilai sih emang Yun. Kebanyakan emang karena nilai gitu ya, overall pada umumnya. Cuman jangan khawatir aja, dosen tuh pasti tahu mana yang mahasiswa yang masih mampu dan mau berusaha, mana yang nggak mau berusaha. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misal dia nilainya ya pas ujian dia jelek, tapi dia tuh sebenarnya anaknya rajin, dia mau berusaha, terus mau berjanji kepada dosennya untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Itu kadang dosennya itu masih berbaik hati, entah dikasih remedi atau apa, itu jadinya kan nanti nilainya agak terselamatkan dengan jaminan nanti tahun depan atau apa dia nggak mengulanginya lagi kayak gitu. Jadi dosen tuh tahu kalau mana yang dia benar-benar mau berusaha, mana yang enggak. Jadi intinya tetap berusaha aja, walaupun sebenarnya susah gitu. Ya mungkin ini ya bagi adik-adik yang nanti tahun ini lolos. Jadi kalau misalnya kalian merasa istilahnya kayak susah mengikuti atau gimana kayak gitu, yang penting kalian berusaha aja. Insya Allah nanti itu ada kemurahan hati seperti itu ya Yuk ya. Yang penting berusaha karena mungkin salah satu faktor ya istilahnya dilihatnya itu usahanya dulu, karena memang kalau kemampuan kapasitas otak manusia mungkin daya serapnya berbeda-beda gitu kan ya. Benar. Tapi kalau misalnya kita terus mengasah mungkin bakal tetap bisa, tapi untuk step kebisanya itu butuh waktunya itu kan berbeda dengan yang lainnya. Nah itu mungkin yang perlu dipahami dari teman-teman gitu kan ya Yuk ya. Nah benar. Jadi itu sih Yun yang kurasakan baiknya dosen STIS kayak gitu, masih mau masih ada kemanusiaannya lah untuk melihat mana mahasiswa yang berhati, mau melihat mana mahasiswa yang masih mau berusaha, mana yang enggak gitu. Jadi yang DO tadi itu yang karena nilai emang karena dia udah nggak mau berusaha gitu, dia udah ends up gitu lah, udah menyerah dengan usahanya. Jadi itu di DO jadinya. Oke, baiklah Yuk. Nah mungkin itu kan tentang gambaran tentang kayak bayang-bayang DO dan lain sebagainya. Nah sebenarnya di kegiatan akademik sendiri ya Yuk, selain akademik itu ada nggak sih istilahnya kayak semacam wadah untuk kita mengupgrade diri? Kalau misalkan di kampus-kampus biasa gitu kan, universitas kayak tempat aku itu kan banyak sekali organisasi istilahnya kayak BEM, kemudian organisasi keilmiahan, KSR dan lain sebagainya. Nah kalau di STI sendiri itu ada nggak sih Yuk wadah seperti itu? Karena kan namanya sekolah kedinasan gitu ya, apakah kita itu harus selalu berkutat dengan
tuntutan-tuntutan itu tadi. Gimana yuk? Ada dong. Ada. Kami juga sama kayak kampus yang lain, walaupun embel-embelnya kedinasan, tapi kan tetap mengeksplor bakat dan minat mahasiswa juga. Ada kalau di kampus lain BEM ya namanya, kalau di kami namanya SEMA, Senat Mahasiswa. Terus apalagi UKM juga ada, unit kegiatan mahasiswa. Ada. Itu ada nari, ada nyanyi, terus ada apa lagi ya? Ada rohis juga ada di sini. Terus ada apa ya? Ada Jepang-Jepangan gitu juga ada. Pokoknya sebenarnya mirip lah dengan kampus negeri, universitas lain itu sama semuanya. Nggak melulu yang strict kedinasan gitu. Oke, jadi mungkin ini ya istilahnya kita nggak perlu khawatir nanti kalau aku di STIS bakat aku gimana kayak gitu, nggak perlu khawatir ya karena di situ kita memiliki wadah gitu ya. Ada kalau misalnya kita emang bakatnya di nari, kita bisa menekuni dalam dunia tari tersebut gitu ya. Kemudian kalau emang kita itu pengen leadership, ya gabung aja di SEMA kayak gitu kan. Jadi buat adik yang saat ini kayak sudah daftar STIS, tapi mungkin belum tes ya sepertinya. Nah itu ini mungkin bisa jadi salah satu gambaran untuk menguatkan kalian, motivasi kalian. Kayaknya aku emang harus berjuang banget nih ke STIS biar lolos seperti itu kan ya, menjadi nanti statistikan gitu ya. Statistician. Yes. Oke. Kemudian ini yuk, kan itu sudah tentang wadah ketika di kampus. Nah, bahas tentang bayang-bayang DO juga sudah. Kemudian mungkin tentang ini kayak semacam tugas akhirnya itu loh yuk, kita itu harus ngapain sih agar kita itu bisa satu langkah menyelesaikan biar kita itu plong gitu ya, istilahnya nanti sebelum kita kerja gitu. Tugas akhirnya ngapain yuk? Tugas akhirnya skripsi sama kayak kampus-kampus yang lain, sama kayak universitas yang lain. Ya yang membedakan karena kami jurusan statistika kan, ya tentu harus ada statistiknya. Itu yang membedakan aja. Tapi terus yang di kami dikaji, masalah yang dikaji itu pakai jadi sebelumnya ya di STIS ini kan di Polstat ya, sekarang udah jadi Politeknik Statistika STIS, ada 3 jurusan statistika kependudukan, statistika sosial, sama komputasi statistik. Oh salah, namanya bukan jurusan, 2 jurusan statistika dan jurusan komputasi. Statistika nanti dipecah lagi menjadi peminatan statistika kependudukan dan statistika ekonomi. Nah, jadi tergantung kita milih jurusannya apa itu ya, tergantung kependudukan, ekonomi atau komputasi. Kalau kebetulan aku dulu kependudukan, jadi yang berbau-bau dengan sosial, dengan penduduk, kesehatan, kayak gitu-gitu. Terus kalau kependudukan ini bisa pakai data primer. Data primer itu data kita himpun sendiri kan, kita bikin metodologinya, kita ambil datanya sendiri. Itu nanti penerapannya lebih banyak sih menurutku, penerapan ilmu statistiknya lebih banyak di data primer. Terus kalau misal jurusannya komputasi statistik, ini yang bikin-bikin coding, bikin-bikin program, website atau sistem informasi, kayak gitu-gitu. Gitu sih Yun. Oke ya, semoga ini menjadi gambaran bagi adik-adik nanti gitu kan ya. Nah mungkin untuk sharing part 1 ini bahas tentang apa enaknya kuliah di STIS, mungkin itu saja sih yuk. Tapi mungkin ini ada pesan nggak sih buat adik-adik di luar sana istilahnya yang saat ini nanti kalau misalnya keterima di STIS, ketika nanti sudah keterima, dinyatakan keterima, harus ngapain aja gitu loh yang harus dilakukan? Oh ya, sebelumnya apa enaknya di STIS ya? Tadi kayaknya yang aku ceritain nggak terlalu mewakili apa enaknya. Iya, apa yang mewakili?
Aku cuma mau bilang aja ketika kita kerja itu nanti bakal teringat dengan kampus STIS lagi. Kayak aku sekarang tuh masih sering buka-buka video-video lama di kampus. Enak kok di STIS tuh, enak banget. Karena setelah kuliah kita langsung kerja, terus gratis juga, terus di sana tuh kalau misal kalian masuk di Rohis, itu Rohisnya bagus juga, terus kekeluargaannya masih bagus juga di sana di STIS. Terus jangan khawatir dengan bakat kalian, kayak aku misal ya suka nulis, ya walaupun sekarang jadinya agak bergeser ya, nulisnya jadi ke non fiksi gitu, nulis data atau nulis apa, tapi tetap tersalurkan hobinya gitu. Terus enaknya apa lagi ya? Ada aja momen yang buat enak gitu. Ya pokoknya selain yang itu, kalian coba sendiri nanti masuk ke kampusnya itu pasti enak, insya Allah. Dinikmatin itu pasti enak. Terus apa Yun tadi pertanyaannya? Kesannya? Kesan buat adik-adik yang nanti barangkali keterima, kira-kira yang mereka perlu harus lakuin apa sih kalau misalnya keterima kayak gitu kan? Yang harus kalian lakuin ketika keterima ya, beradaptasi sih. Mungkin karena lonjakan emosi atau masih belum dewasa, abis dari SMA kan kadang masih bau-bau anak-anak gitu kan, masih bau-bau remaja, bau-bau anak-anak, terus udah langsung ke Jakarta. Ini kan STIS tempatnya di Jakarta. Mungkin adaptasinya yang agak lama dengan lingkungan kali ya. Dengan biaya hidup di Jakarta yang mungkin segitu, dengan keanekaragaman tempat wisatanya yang mungkin mahal-mahal atau gimana. Jadinya harus pandai-pandai beradaptasi dengan lingkungan itu. Dengan Jakarta gitu. Harus pintar memanage uang atau apa gitu. Terus kalau udah keterima nanti, kami tuh biasanya menjemput adik-adik gitu. Nanti ada dari himpunan mahasiswa daerah gitu yang akan langsung hubungin. Begitu keluar pengumuman, kalau udah lolos langsung hubungin anaknya itu, langsung diajak ketemuan, langsung dicariin kos-kosan, dicariin apa gitu. Cuman karena masa pandemi kayak gini ya, jadi pembelajarannya masih online, jadi nggak mungkin dicariin kos-kosan juga. Gitu sih. Itu Yun. Oke, terima kasih banyak ya Yuk ya. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik kita seperti itu. Nah, kita nanti masih lanjut di konten part 2 tentang tips bagaimana bisa lolos seperti itu. Tapi sebelumnya untuk adik-adik ya, jangan lupa subscribe YouTube channel aku biar aku itu selalu semangat untuk mengupdate konten seperti itu ya Yuk ya. Oke, terima kasih ya untuk Ayu dan teman-teman. Bye-bye, see you next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.